Dah. Nih ya. Pokoknya kalau misalnya ini lihat aja lah pokoknya di situ. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Dia Amara Kalisa sedang membuat tugas video tentang soal dan jawaban ujian tengah semester tahun akademik 2023-2024. Perkenalkan diri, nama saya Dia Amara Kalisa, NPM 222-12055, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 3, alamat Kota Bumi, Lampung Utara. Oke, soal yang pertama adalah jelaskan pengertian pendidikan Islam menurut etimologi dan termologi. Pengertian pendidikan Islam menurut etimologi, yang pertama ada ta'lim. Ta'lim merupakan bentuk masdar dari kata allama yu'allimu ta'liman, yang artinya mengajar atau memberi ilmu, yaitu upaya memberikan ilmu pengetahuan pada seseorang agar mengetahui sesuatu. Menurut Abdul Fattah Jalal, ta'lim adalah proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah sehingga merupakan penyucian manusia dari segala sesuatu dan menjadikan diri manusia berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk menerima al-hikmah serta mempelajari apa yang bermanfaat dan yang tidak diketahuinya. Kemudian ada ta'dib. Tadi merupakan bentuk masdar dari kata adaba yu'addibu ta'diban, yang artinya menanamkan sikap sopan santun atau mendisiplinkan, yaitu upaya menanamkan sikap sopan santun kepada seseorang agar bertingkah laku yang positif dan disiplin. Tadi menurut An-Naqib al-Attas adalah pengenalan, pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat yang tepat dari segala sesuatu, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan dalam tatanan wujudnya. Ada hadis tentang ta'dib, yaitu Adabani Rabbi ahsana ta'diban, Tuhanku telah mendidikku maka ia menjadikan pendidikanku menjadi baik. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kemudian ada adabu auladakum wa ahsanu adabahum, didiklah anak-anak kamu dengan pendidikan yang baik. Kemudian ada tarbiyah. Tarbiyah berasal dari kata robba ya rubu tarbiyah, yang artinya tumbuh dan berkembang atau bertambah, yaitu upaya kembangkan atau menambah potensi manusia. Melalui pengertian tersebut, konsep tarbiyah merupakan proses mendidik manusia dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia ke arah yang lebih sempurna. Ia tidak mendidik saja tetapi merangkumi proses mengurus dan mengatur upaya perjalanan kehidupan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, pengertian pendidikan Islam menurut termologi. DRS Berlian Somad, pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan membentuk individu menjadi makhluk yang bercorak diri, berderajat tinggi menurut ukuran Allah, dan isi pendidikannya untuk mewujudkan tujuan itu adalah ajaran Allah. Menurut Departemen Pendidikan Nasional, pendidikan agama Islam adalah usaha untuk membimbing ke arah pertumbuhan kepribadian peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia dalam menjalankan ajaran agama Islam dari sumber utama kitab suci Al-Quran dan hadis, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Kemudian dari Prof. Umar Muhammad At-Taumi Syaibani, proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, alam sekitarnya dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan profesi di antara profesi masyarakat. Selanjutnya, soal nomor 2, jelaskan yang kamu ketahui tentang hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan nasional dan pendidikan Islam berdampingan dalam pengembangan adab, akhlak, moral, dan budi pekerti. Selanjutnya,
Yang ketiga ada jelaskan kedudukan dan peran pendidikan Islam dengan sistem pendidikan nasional. Kedudukan pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional ada kalanya sebagai mata pelajaran dan juga sebagai lembaga satuan pendidikan. Sedangkan peran pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional memperbaiki akhlak dan moral bangsa. Nah, selanjutnya yang keempat, sebutkan dan jelaskan sumber dan dasar ilmu pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam hampir sama dengan dasar Islam itu sendiri. Keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Al-Quran dan Hadis. Selain Al-Quran dan Hadis, ada ijtihad sebagai sumber pendidikan Islam, juga Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar pendidikan Islam. Jelaskan tujuan pendidikan Islam dalam perspektif pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam dalam perspektif pendidikan Islam untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya. Tujuan keagamaan, tujuannya untuk mengajarkan manusia beradab dengan adab syariat Islam dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tujuan keduniaan, tujuannya untuk pembentukan pola kehidupan kepribadian muslim yang sejalan dengan norma-norma Islam. Diharapkan mereka memiliki kecerdasan berpikir, IQ, kecerdasan emosional, EQ, dan memiliki kecerdasan spiritual, SQ, untuk bekal menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Mulai dari tujuan pendidikan menurut para ahli, tujuannya untuk membimbing dan mendidik seseorang untuk memahami ajaran agama Islam. Kemudian selanjutnya 6. Berdasarkan definisi dari pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah tenaga profesional yang bertanggung jawab untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik. Jelaskan kedudukan dan peran pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Agama Islam memposisikan pendidik pada kedudukan yang mulia. Para pendidik diposisikan sebagai bapak rohani bagi anak didiknya. Kedudukan pendidik menyempurnakan dan membimbing anak didik supaya senantiasa bertakwa kepada Tuhan dalam menjalankan kehidupannya. Peran pendidik paling penting dalam berlangsungnya proses pembelajaran. Peran pendidik harus dapat mengenali dan mengembangkan kebutuhan atau kemampuan peserta didiknya. Sebutkan jenis-jenis dan syarat-syarat pendidikan dalam perspektif Islam. Syarat-syarat pendidikan: beriman dan bertakwa, bertanggung jawab dan berakhlak baik, ikhlas dan kepribadian terpadu, cakap dan mendidik, dan memiliki keteladanan. Jenis-jenis pendidikan: yang pertama ada pondok pesantren, madrasah dan madrasah ibtidaiyah, sanawiyah dan aliyah. Yang ketiga ada perguruan tinggi. Sembilan, jelaskan pendidikan peserta didik dalam perspektif Islam. Peserta didik adalah individu yang sedang berkembang baik secara fisik, sosial, dan psikologis dalam menjalani proses pendidikan. Yang ke-10, sebutkan dan jelaskan kebutuhan dan dimensi peserta didik. Kebutuhan peserta didik yang pertama adalah kebutuhan jasmani. Tiap peserta didik ingin bergerak dan menggunakan badannya untuk aktivitas jasmani. Kebutuhan ini dipenuhi dengan memberikan pendidikan jasmani. Dalam arti modern, pendidikan jasmani bertujuan untuk mendidik manusia, yaitu mewujudkan tujuan pendidikan dengan menggunakan kerjasama sebagai titik tolak manusia yang sehat dan kuat. Kemudian ada kebutuhan pribadi, untuk memenuhi kebutuhan dengan memberikan kebebasan bergerak, bekerja, mengadakan percobaan, dan melakukan tugas-tugas yang lain asal tidak mengganggu aktivitas dirinya. Kemudian kebutuhan sosial, yaitu untuk mencapai kebahagiaannya, membimbing anak agar ia menjadi makhluk sosial yang sangat peka terhadap lingkungannya. Kemudian ada kebutuhan psikologi. Kebutuhan
kebutuhan psikologi, yaitu kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan rasa aman, dan kebutuhan akan penghargaan. Selanjutnya ada dimensi peserta didik. Pertama dimensi biologis, dimensi kognitif, dimensi moral, dimensi sosial emosional, dan dimensi agama. Sekian dari Ana. Terima kasih. Nah, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.